Franco Mastantuono si anak ajaib Real Madrid penerus Lionel Messi. Franco Mastantuono bergabung dengan Real Madrid musim panas ini. Gelandang muda Argentina itu dianggap anak ajaib yang bakal meneruskan legasi Lionel Messi. Madrid mendatangkan Mastantuono dari River Plate musim panas ini. Los Blancos menebus klausul rilisnya senilai 45 juta euro. Masih berusia 17 tahun, Mastantuono dianggap pemain komplit. Ia bermain sebagai gelandang serang dan winger. 2 musim di tim senior River Plate, Mastantuono sudah mencetak 10 gol dari 64 laga. Ia membantu River Plate memenangkan gelar Supercopa Argentina 2023 dan terakhir membela klub Argentina itu di Piala Dunia Antar Klub 2025. Daniel Brizuela, kepala pencari bakat River Plate, bercerita bagaimana ia menemukan Franco Mastantuono. Ia langsung terpukau dengan kontrol bolanya. Di antara segerombolan anak-anak, dia bisa membuat kontrol yang berorientasi dan memberikan umpan yang berakhir dengan gol. Saat itulah saya berkata, ini adalah anak ajaib, katanya kepada Radio Marca. Mastantuono bahkan juga sudah dipanggil timnas Argentina. Ia menjalani debutnya Maret lalu saat melawan Chili, menjadi debutan termuda tim Tango. Saya yakin dia akan berada di Piala Dunia berikutnya. Dia adalah penerus nomor 10 Lionel Messi dari tim nasional Argentina, kata Brizuela. Brahim Diaz hengkang dari Real Madrid, Benfica siap menampung. Masa depan Brahim Diaz bersama Real Madrid kini berada dalam ketidakpastian, menyusul ketertarikan serius dari beberapa klub Eropa. Dilansir dari laman beIN Sports, gelandang serang berusia 25 tahun tersebut kemungkinan besar akan meninggalkan Santiago Bernabéu pada musim panas ini, setidaknya untuk sementara waktu. Benfica disebut sebagai kandidat utama untuk mendapatkan jasa Brahim Diaz. Klub asal Portugal itu tengah menyusun kesepakatan peminjaman hingga akhir musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Negosiasi antara kedua belah pihak sudah berlangsung dan diyakini telah mencapai tahap lanjutan. Meski tidak selalu menjadi pilihan utama di bawah arahan Carlo Ancelotti, Brahim tampil dalam 56 pertandingan bersama Real Madrid musim lalu, mencetak 6 gol dan memberikan 7 assist. Kontribusinya dalam rotasi skuad cukup konsisten, tetapi ia diyakini menginginkan peran lebih sentral dalam tim. Minat terhadap Brahim tidak hanya datang dari Portugal. Klub asal Turki, Fenerbahce, yang kini dilatih Jose Mourinho, juga disebut ingin merekrutnya. Namun, Benfica dinilai unggul dalam negosiasi, terutama karena kedekatan hubungan dengan Real Madrid serta prospek bermain di kompetisi Eropa. Keputusan akhir akan segera diumumkan, dan kepindahan Brahim ke Benfica tampaknya tinggal menunggu waktu. Jika kesepakatan berjalan sesuai rencana, Brahim Diaz akan menjalani musim tahun 2025 sampai tahun 2026 mengenakan seragam Benfica. Dengan begitu, Brahim Diaz akan meninggalkan Real Madrid sementara demi peluang berkembang lebih besar di panggung Eropa bersama raksasa Liga Portugal tersebut. Real Madrid siapkan tawaran fantastis untuk Gaet William Saliba dari Arsenal. Real Madrid dikabarkan tengah membidik William Saliba sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan mereka musim ini. Dilansir dari laman Tim Talk, ketertarikan klub raksasa Spanyol itu muncul karena performa impresif Saliba bersama Arsenal, yang menjadikannya salah satu bek tengah paling konsisten dan dominan di Liga Primer Inggris. Pemain internasional Prancis itu dinilai sebagai sosok ideal untuk menambal sektor pertahanan Real Madrid yang sedang dalam proses peremajaan. Dengan total 134 penampilan dan kontribusi 7 gol sejak bergabung, performanya tidak hanya stabil tetapi juga menunjukkan kematangan dan ketenangan sebagai bek tengah modern yang kuat secara fisik maupun teknis. Pelatih anyar Madrid, Xabi Alonso, menginginkan bek yang tangguh, berpengalaman di level atas, serta mampu beradaptasi dengan permainan cepat dan presisi khas Los Blancos. Saliba dinilai memenuhi seluruh kriteria, baik dari sisi kualitas teknis, usia ideal, maupun pengalaman internasional. Real Madrid bahkan siap mengajukan tawaran mengejutkan senilai 90 juta euro ditambah 2 pemain penting Arda Güler dengan status pinjaman 1 musim dan Raúl Asensio dengan kontrak permanen. Raúl Asensio sendiri diproyeksikan menjadi pengganti jangka panjang Saliba di Arsenal jika kesepakatan benar-benar tercapai. Meski begitu, peluang Real Madrid untuk mendapatkan Saliba dinilai tipis. Arsenal sedang bekerja keras untuk memperpanjang kontrak sang bek, yang saat ini masih berlaku hingga musim panas 2027. Real Madrid mungkin akan terus memantau situasi Saliba hingga akhir bursa transfer, namun dengan statusnya sebagai pilar utama Arsenal,
ambisi Madrid ini tampaknya akan menghadapi hambatan besar. Apalagi, Arsenal menunjukkan tekad kuat untuk mempertahankan sang pemain demi proyek jangka panjang di bawah Arteta. Nasib Eder Militao jadi penentu manuver transfer Real Madrid. Real Madrid masih menyisakan ruang untuk aktivitas transfer di penghujung jendela musim panas ini. Walaupun prioritas saat ini lebih terfokus pada kemungkinan keluarnya beberapa pemain, pihak klub tetap siaga untuk mendatangkan wajah baru jika diperlukan. Beberapa nama seperti Dani Ceballos, Rodrigo, Ferland Mendy, hingga Endrick berpotensi meninggalkan Santiago Bernabéu dalam waktu dekat. Namun, semua kemungkinan tersebut masih dalam tahap wacana dan sangat bergantung pada pergerakan pasar transfer yang terus berubah. Di sisi lain, Madrid tetap waspada terhadap peluang mendatangkan pemain tambahan apabila kondisi menuntut hal tersebut. Fleksibilitas ini menjadi bagian dari strategi klub dalam menghadapi sisa bursa transfer. Kondisi fisik Eder Militao menjadi variabel krusial yang akan mempengaruhi arah kebijakan transfer Real Madrid ke depan. Bek tengah Brasil itu saat ini masih dalam tahap rehabilitasi cedera lutut yang cukup serius. Hasil evaluasi terhadap performa Militao setelah kembali dari cedera akan menentukan apakah klub perlu menambah opsi di posisi bek tengah. Keputusan ini sangat bergantung pada tingkat pemulihan dan kesiapan fisiknya. Duet David Alaba dan Antonio Rudiger masih menjadi andalan utama di jantung pertahanan Madrid. Namun konsistensi dan faktor usia mulai menjadi pertimbangan. Performa Rudiger yang naik turun dan penurunan kualitas Alaba musim lalu menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Raul Asensio belum mampu menunjukkan stabilitas yang diharapkan di level elit, terutama setelah penampilannya di Piala Dunia antar klub. Ketidakkonsistenan ini menambah keraguan atas kedalaman skuad di sektor pertahanan. Dean Huijsen tampil sebagai bek muda yang paling menjanjikan dalam skuad saat ini, sedangkan Joan Martinez dari akademi diharapkan segera pulih dari cedera. Meski demikian, kombinasi pemain-pemain tersebut belum memberikan jaminan stabilitas jangka panjang. Situasi inilah yang membuat pelatih Xabi Alonso memerlukan kepastian lebih dalam perencanaan taktik tim utama. Ketidakpastian di lini belakang berpotensi mempengaruhi performa keseluruhan tim di musim ini. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk tetap membuka opsi rekrutmen bek baru, khususnya jika Militao tidak dapat kembali dengan performa maksimal. Sebagai bentuk antisipasi, Real Madrid telah mengamankan Diego Aguado dari kemungkinan kepindahan keluar tim Castilla. Bek muda bertalenta ini kini masuk dalam pertimbangan untuk dipromosikan ke skuad senior bila situasi mengharuskan. Langkah preventif ini menunjukkan bahwa klub sedang menyiapkan berbagai alternatif dalam menghadapi ketidakpastian di lini pertahanan. Real Madrid tolak tawaran Newcastle. Manchester United pantau kondisi Andriy Lunin. Andriy Lunin sempat mencuri perhatian 2 musim lalu saat menggantikan Thibaut Courtois yang cedera. Penampilan impresifnya membawa Madrid ke final. Menurut laporan Chaut Offside, Newcastle United telah mengajukan tawaran peminjaman senilai 3 juta euro untuk mendapatkan Lunin musim ini. Namun, Real Madrid langsung menolak proposal tersebut dan menegaskan bahwa Lunin tidak tersedia baik untuk dijual maupun dipinjamkan. Tak hanya Newcastle, Manchester United juga disebut tengah memantau situasi Lunin. Klub Inggris itu sebelumnya pernah dikaitkan dengan Lunin dan disebut siap bergerak jika ada peluang. Beberapa laporan menyebutkan Real Madrid bersedia mempertimbangkan tawaran di atas 20 juta euro, meski sikap klub tampaknya mulai berubah. Lunin bermain dalam 14 laga musim lalu, dan dengan Courtois yang masih rentan cedera, Madrid tampaknya ingin menjaga kedalaman skuad dengan mempertahankan Lunin sebagai opsi andal di bawah Mistar. Franco Mastantuono akan gunakan nomor 16 di Real Madrid. Kylian Mbappe kini resmi mengenakan nomor punggung 10 di Real Madrid. Setelah kepergian Luka Modric, superstar Prancis tersebut telah mengklaim nomor punggung yang ia kenakan untuk tim nasionalnya. Setelah Mbappe, kini giliran Franco Mastantuono. Bek Raul Asensio, yang resmi terdaftar sebagai pemain tim utama, telah mengenakan nomor punggung 17 yang ditinggalkan oleh legenda klub lainnya, Lucas Vazquez. Dengan Dean Huijsen mengenakan nomor punggung 24, Trent Alexander-Arnold mengenakan nomor punggung 12, dan Alvaro Carreras mengenakan nomor punggung 18, pertanyaan besarnya adalah nomor punggung apa yang akan dikenakan oleh pemain baru Franco Mastantuono di Real Madrid. Menurut AS, skenario yang paling mungkin saat ini adalah Franco Mastantuono mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid.
Menurut AS, skenario yang paling mungkin saat ini adalah Franco Mastantuono mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid. Nomor punggung 16 sebelumnya pernah dikenakan oleh beberapa ikon klub seperti Fernando Hierro, Raúl González, dan Emilio Butragueño. Baru-baru ini, sebelum Endrick mengambil alih, nomor punggung tersebut pernah dipegang oleh Alvaro Odriozola, Luka Jovic, James Rodriguez, dan Mateo Kovacic. Saat ini, indikasinya adalah Mastantuono akan mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid, meskipun hal itu mungkin berubah jika ada pemain tim utama yang hengkang dalam beberapa minggu mendatang.